Bagaimana hukumnya umat Islam mengucapkan selamat Natal? Natal menurut arti bahasa adalah hari kelahiran. Menurut arti istilah, Natal adalah hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan, juru selamat manusia dan penebus dosa manusia yang diyakini oleh orang Kristen. Orang Kristen menyambutnya karena punya penebus dosa dengan perayaan Natal itu. Nah, bagaimana kemudian kita mengucapkan selamat Natal? Ingat, mengucapkan selamat berarti pengertiannya mendukung, mendoakan, menyetujui. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu fa bi ihsanihi yahtadil muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan yataqarrabu biha mutaqarrabun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamu bihi nabiyyun sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum ila yaumi yub'atsun, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa hadir memenuhi panggilan Allah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmah, ampunan, berkah, serta senantiasa kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita ke jalan hidup yang benar, yang kebenaran Islam dapat dibuktikan sejak dulu, sekarang maupun di masa mendatang. Jamaah yang dirahmati Allah, ketepatan hari ini umat Kristiani merayakan Natal, dan sebenarnya dulu tepat tanggal 24 Desember dulu saya sudah rencananya memang ke Aceh. Tapi hati saya tidak enak, ternyata kemudian Aceh mendapatkan musibah tsunami waktu itu. Dan mengapa saya sangat ingin datang ke Aceh waktu itu sampai sekarang? Karena dalam sejarahnya Aceh sebagai Serambi Mekah ini dulu perlawanannya terhadap Belanda tidak pernah berhenti dan sulit untuk dipadamkan perlawanan orang-orang Aceh terhadap penjajah Belanda, sehingga Belanda mengirim seorang Islamolog, ahli tentang agama Islam, tetapi dia orang Kristen. Siapa Pak namanya?
Profesor Dr. Christian Snook Hurgrunya. Dia punya nama samaran bernama Haji Abdul Ghaffar dan dia mengaku sebagai ulama. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melemahkan semangat perjuangan orang-orang Aceh. Dan ini ada kemiripan bagaimana semangat perjuangan sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam ketika melakukan perlawanan, melakukan pembebasan dari cengkeraman penguasa Kaisar Romawi waktu itu. Pertempurannya luar biasa, mulai tahun 60 sampai tahun 70. Jadi 30 tahun setelah Nabi Isa tidak ada. Saya tidak bahas tentang masalah Nabi Isa masih hidup atau tidak, itu urusan lain. Tapi setelah Nabi Isa tidak ada, 30 tahun berikutnya itu, sahabat-sahabat Nabi Isa melakukan perlawanan, melakukan pembebasan terhadap bangsa Bani Israel dari cengkeraman Kekaisaran Romawi. Perang 10 tahun. Dan itu Romawi kewalahan. Lalu dikirimlah seorang intelijen namanya Paulus itu. Ya, Saulus atau Paulus. Lalu caranya adalah dia meneliti apa yang menyebabkan Bani Israel, sahabat-sahabat Nabi Isa, itu meskipun rela menderita, tak pernah pada melawan penguasa waktu itu dalam arti Romawi. Ternyata itu karena firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Lah orang Aceh waktu itu, ya kalau orang Aceh, semangat itu dari kitab Al-Quran dan hadis. Oleh karena itulah, ini sebagai perbandingan ya, jadi biar kita tahu bagaimana orang Kristen itu. Oleh karena itulah, Christian Snook Hurgrunya tidak bisa ya, memalsu Al-Quran karena Al-Quran sudah menjadi mushaf. Ya, sudah dalam bentuk mushaf. Yang sekarang ini kan sudah dibukukan dan sudah mapan. Nggak bisa palsu Al-Quran. Tapi yang dipalsu itu adalah penafsirannya. Itu yang dipalsu. Mohon maaf, ya sampai sekarang kita masih terngiang-ngiang dengan ajaran Christian Snook Hurgrunya, mengambil hadis, terjemahnya benar tapi pemahamannya yang disimpangkan. Di antaranya ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Sebenarnya pengertiannya itu kalau orang yang beriman tidak bisa seenaknya hidup di dunia. Ada aturan-aturannya. Tapi kalau orang kafir, namanya aja kafir, ya dia merasa bebas melakukan apa saja. Tapi ditafsirkan oleh Christian Snook Hurgrunya yang diajarkan kepada masyarakat Aceh bahwa kalau orang yang mukmin, orang Islam itu tidak masalah miskin karena memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menderita bagaikan orang di penjara. Biarlah yang kaya-kaya itu orang kafir, orang-orang Belanda. Lah orang Jawa juga begitu sama. Diajari oleh muridnya Christian Snook Hurgrunya yang bernama Van der Plas.
Van der Plas mengajarkan moto hidupnya orang Jawa, mangan ora mangan sing penting kumpul, makan atau tidak makan yang penting kumpul. Akhirnya jadi pemalas. Beda seperti orang Aceh, orang Minang, mereka berkelana kemana-mana untuk berdagang. Tapi orang Jawa diajari ya moto itu, sehingga mereka sekolah pun tujuannya untuk menjadi karyawan atau pekerja Belanda waktu itu. Padahal di Kalimantan itu banyak tambang-tambang yang sangat luar biasa sampai sekarang. Jamaah yang dirahmati Allah, Kristen juga begitu sama. Waktu itu karena dulu tradisi tulisan itu tidak sehebat sekarang. Kalau sekarang seperti buku saya ini yang judulnya Misteri Natal dan Ketuhanan Yesus ini dengan mudah bisa dicetak dalam waktu singkat 150.000 eksemplar dalam waktu yang cepat. Kalau dulu kan itu ditulis tangan. Nah, ketika terjadi perlawanan yang luar biasa Bani Israel itu, nah diteliti yang menjadi semangat kekuatan itu adalah kitab Injil, maka mereka penguasa berupaya membuat kitab tandingannya yang kemudian mereka sebut sampai sekarang ya Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes, dan banyak lagi Injil-Injil yang lain yang itu dipakai untuk mengganti kitab Injil yang firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, oleh karena itu bisa kita lacak tahun berapa penulisan kitab-kitab Injil ini, ya pas saat pemberontakan atau perlawanan pembebasan orang-orang Bani Israel dari cengkeraman dan perbudakan bangsa Romawi. Nah, mohon maaf, saya mungkin ya sekitar 40 menit. Ya tadi saya tanya kira-kira berapa? Ya sekitar 40 menit. Kalau nanti lebih mohon dimaafkan. Kalau lebihnya 1 jam ya tolong diingatkan gitu ya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, kita harus bisa membedakan antara pengikut Nabi Isa dengan penyembah Nabi Isa alaihissalam. Pengikut Nabi Isa, kalau di Al-Quran, pengikut Nabi Isa yang inti itu mereka itu anggota Hawari. Ya, Hawariyun itu, Hawari. Hawari itu kata serapan dari Habasya yang sekarang kita sebut Ethiopia, itu artinya putih, yaitu gerakan pemurnian agama, di mana ajaran Nabi Musa, ajaran Allah dicampur aduk oleh imam-imam Yahudi, rabi-rabi Yahudi, sehingga Allah itu murka kepada mereka. Sehingga kita tahu kenapa kita hanya kenal suku Yehuda atau suku Yahudi, suku-suku yang lain kita sudah tidak kenal lagi. Yang kita kenal hanya celana jin yang merek Levi's, artinya milik Lewi, salah satu suku Bani Israel. Nabi Isa punya gerakan memurnikan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Karena ingin memurnikan, maka Nabi Isa itu dimusuhi oleh imam-imam Yahudi. Nah, pengikutnya Nabi Isa makanya disebut Hawari, orang-orang putihan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
Kalau pengikut Nabi Isa tidak makan babi, karena babi menurut kitab Taurat, meskipun Taurat yang sekarang yang disucikan oleh orang Yahudi dan Kristen, pada kitab Imamat pasal 11 ayat 7 yang berbunyi, dan begitu pula babi meskipun ia berkuku belah dan berselah panjang, tetapi ia tidak memamah biak, haram itu bagimu. Haram. Nabi Isa juga mengharamkan itu. Jadi murid-murid Nabi Isa, sahabat Nabi Isa, pengikut Nabi Isa tidak makan babi, karena bagi mereka babi adalah haram. Ciri yang kedua, mereka sunat atau khitan. Nabi Isa alaihissalam diceritakan dalam kitab suci Kristen sendiri, di antaranya Injil, ya Injil karangan Lukas pasal 2 ayat 21 disebutkan, dan pada hari ke-8 dari kelahirannya maka ia harus disunat dan diberi nama Yesus. Itu ada. Pengikut-pengikut Nabi Isa, karena mereka semua adalah Bani Israel, sunat. Yang ketiga, mereka dalam melaksanakan ibadah sholat ada rukun sujud seperti kita. Lalu bagaimana penyembah Nabi Isa? Jadi ceritanya setelah Nabi Isa itu tidak ada, berita hebatnya mukjizat Nabi Isa didengar oleh para penyembah-penyembah berhala, para penyembah dewa-dewa. Nah, ketika mereka mendengar bahwa Nabi Isa itu memiliki mukjizat yang luar biasa, maka mereka yang sudah terbiasa menyembah dewa, anak dewa, istri dewa, maka Nabi Isa dianggap sebagai anak dewa. Ya, anak dewa yang baru lahir di kalangan Bani Israel. Oleh karena itu kemudian mereka menyebutnya dewa, anak dewa. Persis seperti kisah di beberapa negara. Kalau di Persia yang sekarang Iran, dewa matahari untuk menyelamatkan manusia di dunia, maka dia pun mewujud diri dalam bentuk manusia, anak Tuhan, anak dewa. Begitu pula yang ada di Syria, waktu itu ada anak dewa yang bernama Tammuz. Kalau di Mesir kita mengenal dewa Horus atau dewa Ra, dewa matahari, punya istri bernama Isis, punya anak bernama Osiris. Kalau di Yunani juga begitu, ada dewa Jupiter, dewa Apollo, ya, dan lain-lain, melahirkan anak dewa yang bernama dewa Bagus, dewa Dionysus. Nah, kemudian juga ada yang namanya Kristos, sang dewa penyelamat. Di India, dewa, kan ada Trimurti kalau India itu, ada dewa Brahma, dewa Wisnu, dewa Siwa. Dewa Wisnu sebagai penyelamat manusia, maka dia menitis diri dalam wujud manusia. Kalau di Yunani ada istilah Kristos, maka dalam Hindu di India anak dewa namanya siapa Pak? Anak dewa Wisnu? Krishna. Di sana Kristos, di sini Krishna. Sama. Dan ternyata semuanya itu dicek, dikonversi tanggal kelahirannya, ya
Dalam kalender Masehi semuanya lahir tanggal 25 Desember. Nah, Nabi Isa yang dianggap yang dianggap sebagai anak Tuhan, dulu disebut anak dewa, itu disembah oleh mereka. Yang menjadi persoalan adalah satu, Tuhannya yang disembah yaitu Nabi Isa yang mereka sebut Yesus, yang pertama sunat, tidak makan babi, karena babi hukum Taurat adalah haram. Ya, hukum dari Taurat ya, babi itu haram. Kemudian kalau melaksanakan ibadah Nabi Isa sujud. Tapi mereka ini, para yang asalnya menyembah berhala ini, yang kemudian menyembah Nabi Isa, terbiasa makan babi. Ya, terbiasa makan babi. Lalu bagaimana yang disembah tidak mau makan babi karena hukumnya haram, penyembahnya makan babi? Maka dibuatlah ayat seakan-akan Nabi Isa atau Yesus telah menghalalkan semua makanan. Itu tertulis pada Injil karangan Markus pasal 7 ayat 18 sampai 19. Nabi Isa sunat juga tertulis dalam Injil karangan Lukas pasal 2 ayat 21. Lah terus penyembahnya terbiasa tidak sunat, apalagi yang sudah tua-tua. Lalu bagaimana? Sang pendiri agama Kristen yaitu Paulus memperingatkan kepada orang-orang penyembah Yesus. Mengirim surat kepada jemaat Kristen di Galatia. Nah, surat-surat Paulus itu termasuk bagian dari kitab suci Kristen. Masuk di perjanjian lama. Masuk di perjanjian baru. Di perjanjian baru itu ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian surat-surat Paulus. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia itu mengatakan, pasal 5 ayat 2, aku Paulus mengatakan kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Mohon maaf saya cerita sedikit. Tanggal 20 hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2011 di KBRI di kota Bern, ibu kota Swiss. Ya, hari itu Sabtu 20 Agustus 2011 ada bedah buku. Waktu itu saya ada di kota Luzern, kota yang terindah, tercantik di Swiss. Nah, sopir saya tanya ke saya waktu siang, Pak Masud sekarang pulang ke KBRI atau ke Wisma KBRI? Maksudnya KBRI sini kantor. Saya tanya, loh kantor kan tutup hari Sabtu, kenapa saya harus ke KBRI? Sang sopir mengatakan, sekarang ini ada bedah buku. Siapa saja, buku apa saja yang dibedah? Dia bilang diantaranya buku seorang pastor yang dulu bertugas di Indonesia sejak tahun 1965 sampai 2004. Nama pastornya Franz Dahler, teman akrabnya Franz Magnus Suseno, tokoh Katolik Indonesia dari Jerman. Dia dari Swiss. Judul bukunya The Induzeller, bahasa Jerman. Nah, saat bedah buku disiarkan oleh Radio Persatuan Pelajar Indonesia. Saat bedah buku dia mengatakan, saya seorang pastor dan pastor menurut Katolik dilarang menikah. Tapi saya menikah dan sudah punya anak 1.
Istrinya namanya Francisca dari Palembang. Nah, setelah bedah buku, dia mendekati saya, menjabat tangan saya. Akhirnya saya katakan, Pak Frans, tadi Anda mengatakan pastor dilarang menikah, tapi pastor Frans Daller sudah menikah. Sekarang Pak Frans belum sunat, bisa jadi besok sunat. Mohon maaf ibu-ibu ya, bahasanya agak itu sedikit. Ternyata wajahnya ceria dengan mengatakan sunat itu higienis dan menyehatkan. Saya sarankan pemuda-pemuda Kristen untuk sunat. Lalu saya menyahut, lah terus Pak Fran kapan sunat? Jawabannya, saya kan sudah tua, yang muda-muda saja yang sunat. Lalu saya katakan, Pak Fran, kalau pemuda-pemuda Kristen sunat, maka Yesus tidak berguna bagi mereka. Yesus tidak bisa jadi penebus dosa mereka. Mereka masuk neraka nanti. Langsung dia merah wajahnya, karena kan orang Swiss kan bule, kelihatan merah, dengan mengatakan, Anda mengatakan seperti itu, argumen Anda apa? Saya jawab, loh Bapak Pastor ini lupa ya. Di Galatia pasal 5 ayat 2, kan disebutkan, aku Paulus mengatakan kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Langsung dia marah, apa itu Paulus? Siapa itu Paulus? Nah, dia marah tidak terkendali. Terus saya katakan, Pak Fran ini lupa ya, Paulus itu menurut Kristen adalah rasulnya Yesus. Dan surat-suratnya menjadi kitab suci orang Kristen. Apa jawabannya? Mohon maaf, ini ucapan saya menirukan Frans Daller, seorang pastor. Persetan itu Paulus. Pokoknya sunat itu higienis dan menyehatkan. Saya sarankan pemuda-pemuda Kristen untuk sunat. Nah ini, jadi menurut ajaran Kristen, orang Kristen tidak boleh sunat, tapi yang disembah itu sunat. Mohon maaf, bahasanya agak vulgar sedikit, tapi coba saya haluskan. Bapak-bapak, ibu-ibu kan pernah melihat patung atau gambar Yesus disalib kan? Dan itu dulu asalnya gambarnya atau patung Yesus disalib itu telanjang, tidak tertutupi oleh apapun. Dalam buku yang ditulis oleh seorang guru besar sejarah Kristen, dan dia asalnya orang Katolik kemudian keluar dari Kristen, dalam buku yang sangat laris manis di Eropa, di Amerika, judulnya Vicar of Christ, The Dark Side of Papacy. Sang guru besar ini mengatakan, mengapa dalam gambar atau patung Yesus disalib, ya, yang ditutupi hanya, mohon maaf, alat vitalnya saja. Sebenarnya itu bukan, ya, esensinya bukan menutupi alat vitalnya, karena Kristen tidak memiliki ajaran batasan-batasan aurat. Kan begitu Pak ya? Nggak punya batasan. Mengapa ditutupi? Itu merupakan tutup yang sangat besar meskipun hanya sehelai kain kecil. Yang ditutupi itu adalah bukti bahwa ada sayatan pisau pada alat vital Yesus, yaitu sunat. Ditutupi. Agar umat Kristiani tidak tahu bahwa yang disembah itu sunat,
penyembahnya tidak sunat, bahkan dilarang sunat. Nah, dan mereka juga tidak tahu kapan kelahiran Nabi Isa. Orang-orang Kristen bukan hanya yang awam, sampai paus pun tidak tahu kapan Nabi Isa atau Yesus lahir. Ada buku yang menarik yang ditulis oleh Paus Benediktus yang mengundurkan diri, diganti oleh Paus Fransiskus sekarang. Paus Benediktus dalam bukunya yang berjudul Jesus of Nazareth, kalau yang berbahasa Jerman judulnya Jesus de Nazareth, beliau menyatakan saat launching buku itu, ada kesalahan yang dilakukan oleh orang Kristen yang telah menetapkan bahwa Yesus lahir tahun 1 Masehi. Penetapan itu dilakukan oleh seorang uskup yang bernama Denis Le Petit. Ya, Denis Le Petit nama uskup itu. Dialah yang menetapkan Yesus lahir tahun 1 Masehi. Nggih, makasih. Oh ya. Menurut Paus Benediktus, sebenarnya Yesus itu lahir beberapa tahun sebelum Masehi. Terus kapan tepatnya? Semua orang Kristen, bukan hanya yang awam, tingkat paus pun juga tidak tahu. Apalagi kalau ditanya hari apa, tanggal berapa, bulan apa, orang Kristen tidak ada yang tahu. Lah tanggal 25 Desember itu apa bukan hari kelahiran Yesus? Sekarang lagi rame pro kontra. Beberapa pendeta sekarang menolak 25 sebagai hari kelahiran Yesus. Nah, ada kemudian yang bertahan bahwa 25 Desember kelahiran Yesus. Nah, sebenarnya kapan sih Yesus lahir? Bulan apa, tanggal berapa? Yang jelas tanggalnya tidak ada yang tahu. Tapi kalau bulan, ini ada dua sumber. Sumber yang pertama dari kitab suci Kristen sendiri, yaitu Injil karangan Lukas. Sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah Al-Quran, surat Maryam, ayat berapa Pak? Tentang malaikat Jibril menyuruh Siti Maryam untuk menggoyang-goyang batang pohon kurma. Itu ayat berapa? Lupa ya ayatnya. Tapi hafal kan bunyi ayatnya? Tolong dicek. Itu surat Maryam ayat 28. Oh maaf, 25 ya. Insya Allah ya, ayat 25. Ya, malaikat Jibril menggoyang-goyang. Jadi patokannya menurut Al-Quran apa berarti? Musim buah kurma sudah masak, betul ya? Musim buah kurma sudah masak itu musim dingin apa musim panas? Kira-kira kalau dingin bisa masak apa enggak? Enggak bisa ya? Enggak bisa, berarti musim panas. Kalau musim panas berarti bulan apa? Nah, jadi kita ini jangan mau dibodohi oleh mereka ya. Sekarang mari kita tinjau dari sisi astronomi. Kita ini punya garis
tengah atau khatulistiwa atau khotul istiwa. Di Pontianak ada Tugu 0 khatulistiwa. Kalau tanggal 21 Maret dan tanggal 23 September posisi matahari tepat di atas garis tengah atau khotul istiwa atau khatulistiwa. Tanggal 21 Juni posisi matahari berada di garis lintang utara. Kalau tanggal 22 Desember posisi matahari tepat di atas garis lintang selatan. Mari kita bandingkan. Kalau musim panas tadi 21 Maret, betul ya? Kalau ada di garis tengah. Sedangkan posisinya Palestina itu kan agak utara. Jadi tadi tanggal 21 Maret di khatulistiwa, tanggal 21 Juni ada di mana? Di lintang utara. Kita yang pengalaman haji dan umroh, kalau di bulan Juli dan Agustus, itu kan sangat panas di Saudi Arabia, itu agak ke utara. Lah, berarti itu kemungkinan bulan Juli, musim panasnya. Ya, bulan Juli. Ya, karena kan terus bergeser nanti. Agustus posisinya sudah di Saudi Arabia, Palestina kan sebelah utara. Jadi sekitar bulan Juni dan Juli musim panas di Palestina itu. Nah, itu kalau Al-Quran ya, memberi patokan musim buah kurma, sudah masa. Sedangkan di dalam kitab sucinya Kristen sendiri, yaitu Injil karangan Lukas, itu pasal 2 ayat 8 sampai 11 diceritakan di malam kelahiran Yesus, ya, di daerah itu dekat Bethlehem ada beberapa penggembala yang menjaga ternaknya yang dilepas di padang di malam hari. Ya. Jadi patokannya ternak dilepas di padang di malam hari, dan itu dijaga oleh penggembalanya. Dan disebutkan di saat malam itu para penggembala didatangi oleh malaikat, diberitahu bahwa Yesus telah lahir di kota Daud, di kota Bethlehem. Jadi patokannya adalah ternak dilepas di padang di malam hari. Menurut tradisi Yahudi, kalau musim dingin, bulan Desember musim dingin, Pak. Jadi bapak-bapak kalau ibu-ibu dan ibu-ibu kalau ke haji atau umroh bulan Desember musim dingin apa tidak? Ya jelas musim dingin. Ke utara lagi Palestina itu tambah dingin. Ya, tambah dingin. Kalau di pagi hari dingin, apalagi di malam hari jelas tambah dingin. Kira-kira bapak-bapak gambarannya seperti bapak-bapak punya kambing, tidak usah malam hari yang dingin. Berani apa tidak melepas kambingnya, ya meskipun musim panas, pada pukul 8 pagi. Atau tidak usah 8 pagi, pas musim hujan gini, berani apa tidak melepas kambing pada pukul 9 pagi. Saya yakin bapak-bapak tidak berani. Sebab apa? Kalau dilepas di pagi hari ketika
rumput masih ada embun, mohon maaf, pasti mencret. Lah ini diceritakan bahwa Yesus lahir di malam harinya itu, para penggembala menjaga domba-dombanya, ternak-ternaknya yang dilepas di padang. Berarti itu jelas musim panas. Lah kalau itu musim panas, bagaimana mungkin mereka menjadikan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus? Jelas itu mengadopsi perayaan orang-orang penyembah dewa matahari, ya, menyambut kelahiran matahari ke arah utara lagi. Jadi istilah mereka, para penyembah dewa matahari, bagi orang-orang wilayah utara, kalau matahari ini menuju ke selatan, ke lintang selatan, mereka berkeyakinan matahari menuju kepada kematiannya. Nah, tanggal 22 Desember, matahari di lintang selatan, 25 matahari balik ke utara. Mereka menyambutnya dengan senang hati, menyambut musim panas bagi mereka. Maka dirayakanlah itu hari kelahiran dewa matahari. Karena mereka sudah terbiasa merayakan hari kelahiran dewa matahari dan mereka tidak tahu kelahiran Nabi Isa, maka kelahiran Nabi Isa ini kelahiran Nabi Isa ditetapkan tanggal 25 Desember. Nah, sekarang bagaimana hukumnya umat Islam mengucapkan selamat Natal? Ya, saya minta waktu, sudah jam 7 ini. 5 menit aja. Natal menurut arti bahasa adalah hari kelahiran. Menurut arti istilah, Natal adalah hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan, juru selamat manusia dan penebus dosa manusia yang diyakini oleh orang Kristen. Orang Kristen menyambutnya karena punya penebus dosa dengan perayaan Natal itu. Nah, bagaimana kemudian kita mengucapkan selamat Natal? Ingat, mengucapkan selamat berarti pengertiannya mendukung, mendoakan, menyetujui. Kan gitu. Selamat Bapak jadi bupati. Selamat Bapak jadi anggota DPR. Berarti kita mendukung, mendoakan, dan menyetujui. Lah kalau kita mengucapkan selamat Natal, berarti kita sama saja mengatakan selamat hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan. Kalau kita mengucapkan selamat Natal seperti ini, apakah kita tidak takut peringatan Allah pada surat Al-Maidah ayat 72? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan, yang berkeyakinan, yang berkata bahwa Allah itu adalah Isa putra Maryam. Wa qalal masihu ya bani Israil ubudullaha rabbi wa rabbakum innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Padahal Isa putra Maryam berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah, Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka siapa saja yang menyekutukan Allah, maka Allah mengharamkan dia masuk surga
dan tempatnya yang layak adalah di neraka, dan tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Maka kalau kita ini sedikit nyerempet urusan ini, ingat, itu kita bisa mengarah kepada kekafiran, naudzubillah min dzalik. Kemudian kita juga mengarah kepada kemusyrikan, dan mengarah kita menjadi orang yang zalim, kafir, musyrik, zalim. Menurut surat Al-Maidah ayat 72. Apalagi kemudian orang Kristen juga punya keyakinan bahwa Allah itu salah satu oknum dari Trinitas. Tuhan Bapa yaitu Allah, Tuhan Putra yaitu Yesus, dan Tuhan Roh Kudus. Ini juga kafir. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu oknum Trinitas. Dan sebenarnya orang Kristen itu dilarang memberi salam atau menerima ucapan salam. Di mana dalilnya? Yaitu pada surat kiriman Yohanes, itu bagian kitab suci Kristen di Perjanjian Lama. Surat kiriman Yohanes yang kedua, pasal 1 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, jikalau seorang datang kepadamu dengan tidak membawa ajaran ini, yaitu tidak membawa ajaran Kristiani, ya, bukan orang Kristen, janganlah kamu menerima dia ke dalam rumahmu, dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, berarti dia akan mendapatkan bagian dari perbuatannya yang jahat. Jadi orang Kristen sebenarnya dilarang memberi salam, apalagi menerima salam. Lah terus itu orang Kristen dan kita sekarang diajari oleh penguasa kita, setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus shalom, damai sejahtera bagi kita semua, terus Om Swastiastu dan lain-lain. Hati-hati loh Pak. Ya, maksud dari damai sejahtera bagi kita semua yang diajarkan pada kita sebagai salam lintas agama, sebagai toleransi itu diambilkan dari ayat surat kiriman Yohanes kedua pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa dan dari Yesus Kristus anak Tuhan Bapa yang akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Lah kalau seandainya kemudian kita salam, apalagi daerah Aceh, mohon maaf, setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, damai sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, bagaimana ancaman Allah? Hancurnya Bani Israel gara-gara mencampur aduk ajaran Allah dengan ajaran lainnya. Di surat Al-Baqarah ayat 40, Bani Israel dan kita diingatkan oleh Allah, wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur aduk antara yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.